Menggunakan IP gitu ya sebagai identitas request itu mental model tahun 2000-an lah, era-era tahun 2000-an itu. Nah, di 2025 itu ya tentunya sudah tidak relevan gitu kan, karena kita udah masuk di share network gitu kan, era mobile gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada nih yang pakai limit per IP itu kan ya, perhatikan dulu konteks bisnisnya itu kan. Kalau misalnya konteks bisnisnya itu salah kalau diterapkan per IP, ya berarti secara tidak sadar tuh teman-teman sedang ngeblokir yang user asli gitu loh, jauh lebih sering gitu daripada memblokir attacker. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi gini, bayangin teman-teman tuh lagi tidur tenang gitu kan, tiba-tiba aplikasi yang teman-teman kembangin gitu ya di pekerjaan, yang tadinya tuh trafiknya tuh stabil, terus sehat-sehat aja gitu kan, dan akhirnya tuh mulai nunjukin angka yang aneh-aneh lah, gampangnya seperti itu ya. Jadi kan misalnya ordernya turun gitu kan, terus loginnya user tuh gagal, terus juga dari CS tuh banyak laporan kalau user tuh ngeluh gitu, nggak bisa check out gitu kan. Tapi yang anehnya adalah server tuh aman gitu kan, terus juga database normal, API-nya sehat gitu kan. Lalu nanti setelah beberapa jam debugging gitu kan, akhirnya teman-teman baru sadar gitu, yang ngebunuh traffic di sistem kita bukan hacker gitu kan, bukan bug, tapi rate limiter yang kita bikin sendiri gitu loh. Jadi ini tuh salah satu jebakan yang paling umum terjadi lah di dunia backend modern ya. Jadi di mana banyak backend engineer tuh ngira rate limiter itu selalu meningkatkan keamanan gitu loh. Padahal kalau konfigurasinya salah itu bakal justru menciptakan ya friction yang nggak kelihatan lah dalam alur pelanggan itu kan, dan akhirnya mematikan bisnis kita pelan-pelan. Jadi kalau teman-teman masih menganggap rate limiter itu adalah pasti baik gitu kan, ya teman-teman butuh banget nonton video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama itu saya pengen bahas tentang false positive blocking lah, kira-kira seperti itu. Jadi rate limiter itu biasanya dipasang gitu kan dengan asumsi yang sederhana lah, kayak misalnya kalau requestnya banyak berarti mencurigakan, kebayang ya di situ ya. Tapi kenyataannya itu kan perilaku user di real time gitu kan, itu sangat jauh dari kata ideal gitu loh. Kebayang ya teman-teman di sini ya. Contoh yang paling klasik lah ya, misalnya ketika banyak user melakukan aksi yang sama gitu dalam waktu bersamaan gitu kan, misalnya flash sale gitu kan, misalnya lagi pembukaan registrasi gitu, terus juga ada promosi push notification gitu kan, ataupun ya event-event tertentu gitu di mana semua tuh bakal serentak login ataupun serentak ngapain lah, kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, dalam situasi seperti itu gitu kan, itu bukan hanya hacker yang agresif gitu loh, tapi user asli itu juga bakal agresif secara natural lah, kira-kira seperti itu ya. Kebayang ya teman-teman di sini ya dengan kasus-kasus tadi ya. Jadi apa yang terjadi gitu kan kalau misalnya threshold dari rate limiter kita tuh terlalu sempit gitu kan, ya berarti kan user asli bakal kena blokir juga itu, bahkan si bot malah justru bakal bisa lolos gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh lihat misalnya login gagal secara acak gitu kan, terus misalnya ada OTP gitu nggak masuk-masuk, terus juga misalnya check out gitu gagal padahal servernya sehat-sehat aja gitu kan, terus juga ya customer gitu sampai komplain, ini kok saya keblok nih gitu kan. Besar kemungkinan penyebabnya itu bukan DDoS gitu loh, tapi ya false positive internal aja yang kita buat sendiri gitu dengan si rate limiter tadi gitu loh. Dan yang lebih fatal tuh gini, sebagian perusahaan tuh kebanyakan tuh nggak pernah logging event rate limiternya tuh dengan bener lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kebanyakan tuh cuma ngira traffic itu turun emang karena sepi aja gitu, padahal bukan karena sepi, tapi karena trafficnya emang ditolak gitu sama si rate limiternya. Karena apa? Karena konfigurasinya salah tadi gitu kan. Jadi ini tuh adalah friction yang memang sering tidak terdeteksi gitu loh. Jadi kita ngira sistem kita aman gitu kan ya, padahal kita tuh sedang mengurangi pendapatan perusahaan pelan-pelan lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, pembahasan yang kedua tuh gini. Jadi ini tuh jebakan yang paling sering terjadi lah di era sekarang tuh. Jadi gini,
banyak banget yang masih menggunakan limit per IP gitu di era mobile dan shared network lah, kira-kira seperti itu ya. Sekarang misalnya teman-teman bayangin ya skenario seperti ini, misalnya ada 40 karyawan gitu kan. 40 karyawan kantor mereka tuh pakai WiFi yang sama gitu. Terus misalkan ada 1000 user gitu, 1000 user dia tuh pakai IndiHome misalnya gitu kan, dan berarti kan bakal digabung dalam NAT yang sama gitu kan, kebayang ya di sini ya. Terus misalnya ada pengguna mobile operator gitu kan yang sering share 1 sampai 2 IP gitu untuk ratusan perangkat gitu misalnya. Ya, kalau misalnya kita setting simple aja ya, kayak misalnya 100 request per menit gitu kan untuk per IP gitu kan. Berarti kan di situ artinya, ini harusnya teman-teman bisa bayangin ya, berarti kan artinya di situ satu pengguna aktif itu bakal bisa ngabisin jatah seluruh kantor tadi kalau yang kasus yang kantor. Terus juga misalnya 5 orang melakukan login bersamaan itu bakal bisa ngeblokir satu gedung penuh loh kira-kira gitu kan. Terus juga satu user yang mengalami bad connection itu bakal bisa nyebabin ratusan orang di jaringan yang sama tuh ikut keblokir lah, kira-kira seperti itu. Kebayang ya di sini harusnya teman-teman ya. Jadi itu tadi yang saya bilang itu adalah friction yang nggak kelihatan gitu, tapi mematikan gitu loh ya. Lalu solusinya gimana sih Bang gitu kan? Ya kalau untuk solusinya secara modern ini gitu kan harusnya ya rate limiter itu secara basicnya ya, ini secara basicnya dulu, kalau nanti secara logic bisnisnya di tempatnya teman-teman tentunya bisa beda penerapannya nanti. Tapi secara basic itu seharusnya adalah berbasis user ID gitu loh, bukan dari IP. Atau minimal ada kombinasi user ditambah dengan endpoint, jadi bukan IP yang globalnya gitu kan. Dan ya misalnya untuk non authenticated root gitu kan, ya gunakan token Evermail lah, kira-kira segitu lah. Jadi pakai token Evermail gitu kan. Evermeral. Belibet banget ngomongnya. Pakai token Evermeral ya, Evermeral per device gitu loh, bukan per IP ya. Sekali lagi ya, bisa kebayang ya. Jadi pakai token Evermeral, kayak namanya kayak biskuit sih ya. Ingatnya kayak biskuit bayi tuh. Evermeral, sorry ya, bukan Evermeral. Token Evermeral gitu ya. Jadi sekali lagi bukan IP tapi kita pakai token Evermeral per device gitu ya. Buat yang udah tahu ya udahlah ya, itu kan. Buat yang belum tahu di sini kita belajar. Jadi token Ephemeral itu, atau tadi saya sebutkan sebagai token Ephemeral per device gitu kan, itu tuh token sementara lah. Jadi dia tuh benar-benar short lived token itu kan, yang memang dibuat khusus gitu loh buat satu perangkat ya, di sini poinnya ya. Jadi bukan untuk satu IP gitu loh. Jadi nanti itu bakal dibangkitin oleh server gitu kan, ketika misalnya perangkat tuh pertama kali itu mengakses endpoint public kan, misalnya gitu, kayak misalnya init, pre-out gitu kan, terus juga handshake gitu kan. Jadi nanti token ini tuh berumurnya tuh pendek banget tuh, misalnya kayak cuma 1 sampai 5 menit gitu kan. Terus juga token ini tidak terkait dengan si IP-nya gitu loh, tapi terkait dengan identitas teknis dari perangkat itu tadi ya, misalnya device ID gitu kan, atau misalnya kita bisa taruh randomize ID gitu kan. Terus juga ya kita bisa bikin kayak fingerprint minimal lah, gampangannya seperti itu ya. Jadi setelah nanti dapat token tersebut gitu kan, ya setiap request dari perangkat itu harus melampirkan si token Ephemeral tadi gitu ya. Kenapa sih ini penting? Jadi gini, gampangannya tuh gini ya, banyak user dalam satu jaringan itu berbagi IP gitu kan, misalnya wifi kantor, provider seluler gitu kan. Nah, kalau kita cuma rate limit berbasis IP aja itu kan, ya satu user itu bisa ngeblokir banyak user yang lain gitu loh. Kebayang ya? Nah, kalau si token Ephemeral per device ini tadi itu bakal mengatasi masalah ini tuh tanpa harus menunggu user login, gampangannya seperti itu gitu loh. Jadi kapan digunakan? Gunakannya itu ya untuk endpoint yang public ataupun ya pre-out lah, kira-kira seperti itu ya, kayak misalnya OTP request gitu kan, terus juga login, terus captcha, terus juga ping gitu kan. Jadi ini cocok saat kita tuh belum punya user ID gitu, yang bisa dijadikan identitas buat rate limitingnya gitu. Misalnya tadi kan saya ada sebut user ID gitu kan, jadi kalau belum ada user ID-nya kita bisa banget pakai ini nih, si Ephemeral token per device-nya tadi gitu ya. Jadi daripada analoginya tuh gila.
Daripada kita tuh ngitung jumlah orang berdasarkan alamat rumah ya, kalau kita jadikan IP ini sebagai alamat rumah itu kan, ya sekarang kita ngitung berdasarkan nomor antrian sementara per orang gitu ya. Ini si token ephemeral, si token ephemeral tadi gitu ya. Ini jauh lebih akurat dan tidak bakal saling ganggu lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi menggunakan IP gitu ya sebagai identitas request itu mental model tahun 2000-an lah, era-era tahun 2000-an itu. Nah, di 2025 itu ya tentunya sudah tidak relevan gitu kan, karena kita udah masuk di share network gitu kan, era mobile gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada nih yang pakai limit per IP itu kan, ya perhatikan dulu konteks bisnisnya itu kan. Kalau misalnya konteks bisnisnya itu salah kalau diterapkan per IP, ya berarti secara tidak sadar tuh teman-teman sedang ngeblokir yang user asli gitu loh, jauh lebih sering gitu daripada memblokir attacker, kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang pengen saya obrolin tuh gini, masih cukup banyak ya backend engineer itu yang hanya mengatur steady rate-nya aja lah, kayak misalnya 5 request per detik misalnya seperti itu kan. Padahal namanya user gitu kan, itu tidak pernah mereka tuh berperilaku yang steady gitu loh. Kebayang ya? Perilaku manusia itu kan cenderung yang burst lah, kira-kira kayak gitu. Jadi misalnya kayak pasti teman-teman juga mengalami sendiri gitu kan, ya misalnya klik ulang gitu, tombol-tombol yang misalnya macet gitu kan, refresh halaman gitu, misalnya loadingnya lagi lambat, terus juga payment gateway itu callback 2-3 kali, terus juga aplikasi mobile yang secara dari SDK itu bisa banget dibuat retry otomatis dan seringnya itu dipakai gitu kan. Kalau misalnya kita menolak si burst ini gitu kan, ya berarti kita sedang menolak perilaku natural dari user gitu loh. Kebayang ya di sini teman-temannya. Misalnya check out lah misalnya gitu ya, kita anggap kasus check out. Dalam 2 detik user tuh bisa memicu 6-10 request gitu loh. Kalau misalnya kita izinkan cuma 5 aja per secondnya, per detiknya itu kan, ya check out tuh bisa gagal tanpa alasan yang bisa dipahami sama si user, kira-kira seperti itu. Jadi ini tuh gampangannya gimana ya, ini tuh menciptakan friction yang psikis lah, kayak misalnya user merasa sistemnya itu lambat gitu kan, terus juga user merasa gagal padahal udah bener gitu kan, ya akhirnya ya usernya tuh nyerah gitu, dan ya udah nggak jadi transaksi gitu kan, batal gitu. Dan ya friction ini itu tuh nggak masuk ke dashboard server gitu loh, itu yang jadi masalah itu kan. Karena apa? Ya karena si rate limiternya tadi udah terjadi sebelum requestnya itu masuk ke aplikasi, ya teman-teman bisa kebayang ini kan. Jadi dari sisi gampangannya apa ya, dari sisi tim engineering lah ya gitu kan, ya grafiknya tuh nampak aman-aman aja gitu loh, kelihatannya tuh sehat-sehat aja gitu kan, padahal di depan pintu itu kan banyak banget user yang diblok jalan masuknya gitu tanpa kita sadari gitu kan. Jadi ya ini tuh sesuatu yang paling berbahaya lah ya. Jadi ini tuh friction yang nggak terlihat lah, kira-kira seperti itu. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, harusnya teman-teman sekarang bisa sadari ya kalau rate limiter itu bukan sekedar angka ya. Jadi rate limiter itu adalah gerbang gitu loh, yang dimana kalau kita tuh salah pasangnya itu kan, sembarangan masangnya, ya berarti kita sendiri yang menolak pelanggan-pelanggan kita loh, customer-customer dari aplikasi yang kita bangun, kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman tuh perlu ingat, kebanyakan masalah terbesar itu terjadi bukan dari luar gitu, tapi dari asumsi-asumsi kita sendiri yang salah gitu dalam melakukan pengembangan. Jadi kayak misalnya kita berasumsi kalau rate limiter itu pasti aman, terus juga suatu IP itu udah merepresentasikan suatu user gitu kan. Terus juga kalau traffic user itu selalu steady itu kan, ya asumsi-asumsi yang seperti itu yang ya tentunya kalau tidak ditinjau ulang ya bakal bisa bikin masalah ke depannya gitu loh. Jadi tentunya setelah nonton ini, harusnya teman-teman bisa mulai untuk melakukan ya review lah konfigurasi dari rate limiternya gitu kan, udah beres atau belum gitu kan. Dicek dulu nih apakah kita ini benar-benar ngeblokir attacker atau justru kita tuh ngeblokir user-user yang asli gitu loh. Terus juga ya pastikan kita tuh namanya eventnya itu kita logging lah, semua event blocking yang terjadi, yang ada terjadi event blocking itu kita logging dengan rapi lah, biar kita kelihatan ini nge-blocking apa nih gitu ya. Dan ya pastikan kita tuh ya ngukur friction yang selama ini nggak kelihatan itu tadi. Jadi benar-benar diaudit dulu semua gitu ya untuk masalah rate limiter ini. Karena dalam dunia backend engineering ya, kalau teman-teman sadarin gitu kan, musuh terbesar kita tuh bukan hacker gitu loh.
Tapi musuh terbesar kita tuh ya adalah friction yang terjadi tanpa kita sadari gitu loh, yang dalam pengembangan yang kita lakukan ya, pengembangan yang kita lakukan, ternyata ada friction yang kita tidak sadari gitu loh. Itulah musuh terbesar kita di dunia backend engineer. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching dan salam backend maga.